Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, kembali bersama kami di Risalah Ramadan di channel Metode Al-Haq. Insyaallah pada kesempatan ini kita berbicara tentang hakikat puasa. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat di surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berpuasa itu bisa mendatangkan ketakwaan. Akan tetapi bukan satu-satunya. Bukan sesuatu yang pasti. Kalau berpuasa pasti dapat takwa. Tidak. Tapi puasa itu hanya perantara. Ya, sebagaimana firman Allah dalam ayat lain, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wal ladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah. Dengan ibadah itu kalian akan bertakwa. Artinya bahwa puasa itu hanya perantara. Bisa dikatakan perantara yang paling cepat, yang paling utama untuk mendapatkan ketakwaan. Tapi hanya perantara, ya. Itu pun kalau melaksanakan puasanya secara sempurna. Mulanya hari ini kita bahas bagaimana puasa yang sempurna, puasa yang bisa mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar bin Abdul Aziz, "Laisat taqwa bisyamin nahar wala biqiyamil lail wa takhrid baina dzalik, walakin taqwa tarku ma haramallah wa adau ma aftaradallah." Jadi kata beliau, Umar Abdul Aziz mengatakan bahwa takwa itu bukanlah puasa di siang hari dan qiyamul lail dan salat di malam hari atau digabungkan keduanya, tetapi takwa itu adalah menjauhi apa yang dilarang Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan apa-apa yang difardukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat gitu ya, untuk mencapai takwa itu dia tidak hanya cukup hanya melaksanakan puasa saja, puasa di siang hari, kemudian sholat semalam suntuk ya di malam hari, kemudian dia tidak meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intisarinya sebenarnya kita berpuasa tidak hanya berpuasa menahan haus dan lapar, ya, tetapi juga seluruh anggota tubuh kita harus kita puasakan, harus berpuasa juga. Tangan kita berpuasa dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita berpuasa juga dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita juga berpuasa dari mendengar sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh anggota tubuh kita diajak berpuasa. Nah, ini adalah hakikat puasa yang sebenarnya. Mulanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Takutlah atau jauhilah sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, takun a'badan nas, maka engkau menjadi orang yang paling beribadah atau ibadah yang terbaik. Mungkin manusia banyak yang mampu ya dalam bulan puasa ini misalnya membaca Al-Quran dalam satu hari 5 juz,
10 juz, atau mungkin ada yang mampu menghatamkan dalam satu hari dalam ibadah, dia mampu melaksanakan ibadah yang berat tersebut ya. Itu bagus dan bagus sekali. Tetapi mampukah dia menahan dirinya, menahan anggota tubuhnya dengan kondisi yang di zaman sekarang ini, menahan seluruh anggota tubuhnya dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia mampu melakukan itu, ibadahnya bagus ya. Kemudian dia juga mampu menahan seluruh anggota tubuhnya dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling bagus ibadahnya, a'badan nas, paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting yang kita perhatikan dalam puasa ini adalah bagaimana kita menjaga seluruh anggota tubuh kita dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atas." Kata Rasulullah. Rubba shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa, laisa lahu min shiyamihi, tetapi tidak ada dalam puasanya itu illal ju' wal 'atas, tetapi hanya merasakan haus dan lapar. Jadi itu saja yang dia dapatkan, haus dan lapar, tetapi pahalanya berkurang. Ini adalah akibat puasa orang yang puasanya hanya menahan haus dan lapar. Dia tidak menahan matanya dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah, tidak menahan ya, tidak tangannya tidak berpuasa dari melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dia tidak menyuruh puasa mulutnya dari mengucapkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini maka masuk dalam golongan rubba shaimin. Masuk dalam golongan rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi puasanya yang didapatkan hanya haus dan lapar saja. Dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatannya, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan minum dan makannya. Allah tidak membutuhkan itu ya. Allah tidak membutuhkan seseorang itu yang meninggalkan haus dan laparnya. Yang Allah butuhkan adalah menjaga seluruh anggota tubuhnya itu, diajak puasa juga ya. Sehingga ketika kita mampu melakukan atau kita bisa mengajak seluruh anggota tubuh kita ini, kita akan termasuk puasanya orang-orang yang khusus ya. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali bahwa tingkatan orang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Ada shaumul am, shaumul khusus, shaumul khususul khusus. Yang pertama adalah puasanya orang umum atau shaumul am ya. Puasanya orang umum atau pada umumnya orang berpuasa itu hanya menahan haus dan lapar. Nah, ini puasanya orang umum. Termasuk orang umum di dalamnya puasanya anak kecil juga seperti itu ya. Mereka puasanya hanya menahan haus dan lapar. Sehari-harinya ya berantem sama kakaknya, berantem sama adiknya, kadang mencaci maki atau habis waktunya di rumah main game ya dan lain sebagainya. Jadi puasanya hanya menunggu kapan datangnya maghrib. Itu puasanya anak kecil, puasanya orang umum. Nah, yang kedua adalah shaumul khos ya, atau shaumul khusus. Puasanya orang khusus, yaitu orang yang berpuasa selain dia menahan haus dan lapar, dia juga menahan seluruh anggota tubuhnya. Nah, ini adalah puasanya orang khusus. Paling tidak kita itu termasuk di puasa yang nomor 2 ini, yaitu puasanya orang khusus.
Dan ini bisa dilakukan oleh setiap orang, ya. Yang ketiga adalah shaumul khususul khusus. Jadi puasa yang lebih khusus lagi, yaitu tidak hanya menahan haus dan lapar dan juga menahan seluruh anggota tubuhnya, tetapi juga ya selain perutnya berpuasa, seluruh anggota tubuhnya berpuasa, hatinya juga berpuasa. Artinya hatinya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan tentang kenikmatan dunia, ya. Tidak terfokus kepada duniawi, ya. Jadi benar-benar difokuskan pada bulan Ramadan tersebut, seluruh anggota tubuhnya berpuasa, termasuk hatinya. Dan puasa yang seperti ini adalah puasa orang-orang tertentu saja, puasanya para nabi, ya, sehingga mereka itu berpuasa, ya, hatinya itu selalu connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya juga, hati mereka berpuasa, tidak hanya anggota tubuh saja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab, fa in syatamahu ahadun atau sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun." Jadi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila kalian dalam keadaan berpuasa, fala yarfus wala yaskhab, janganlah di antara kalian mengucapkan sesuatu yang menimbulkan syahwat, ya, perkataan-perkataan atau berbincang-bincang tentang porno, itu ya, fala yarfus, seperti itu, sehingga akan menimbulkan syahwat. Wala yaskhab, dan tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak layak, ucapan-ucapan yang tidak sopan. Seandainya fa'in syatamahu ahadun atau sabbahu ahadun, seandainya ada seseorang yang mencaci maki kalian, maka katakanlah kepadanya, saya adalah seseorang yang sedang berpuasa. Jadi ditahan, gitu, ditahan. Ketika ada seseorang yang mencaci maki kita, mengejek kita, menjelek-jelekkan kita, kita tidak membalasnya. Terserah mereka mau mengatakan apa kepada kita, kita tidak membalasnya. Katakan kepada mereka, saya sedang berpuasa, ya. Saking hati-hatinya, ya, saking takutnya puasa itu, puasanya berkurang dari pahala, sehingga sebenarnya dia mampu untuk membalas hal tersebut, ya. Tetapi karena sedang berpuasa, ya, dia menahan, tidak membalas ejekan-ejekan orang yang mengejeknya, orang-orang yang mengoloknya, dia diamkan demi menjaga puasanya agar lebih sempurna. Berkata Ibnu Rajab, qala Ibnu Rajab rahimahullah, qala ba'du salaf ahwanus siyam tarkus syarab wa ta'am. Jadi kata Ibnu Rajab bahwa puasa yang paling ringan, ahwanus siyam tarkus syarab wa ta'am. Jadi puasa yang paling ringan adalah meninggalkan makan dan minum. Ini yang tadi yang dikatakan bahwa ini adalah puasanya umum, ya, puasanya orang umum, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali. Kemudian qala Jabir berkata, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanak 'anil kadhbi wal maharim wa da'adzal jar wal yakun waqarun wa sakinah. Kata beliau, kata Jabir mengatakan, apabila engkau berpuasa, disuruh juga puasa pendengaran kamu, penglihatan kamu, lisan kamu, ya. Kemudian jauhilah dari kebohongan, sesuatu yang diharamkan, jauhi dari menyakiti tetangga, dan jadilah seseorang yang tenang, ya, yang santun, tenang. Dan jangan kamu jadikan hari puasamu seperti hari tidak puasamu. Jangan disamakan. Jabir melanjutkan, jangan sampai hari puasamu dengan hari tidak puasamu kamu jadikan sama. Jadi harus berbeda, gitu ya. Kita harus berbeda. Kita sedang berpuasa, jangan sampai kita seperti orang yang tidak berpuasa, gitu ya. Harus berbeda, gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam sebuah ayat, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, yang artinya janganlah kalian seperti perempuan yang mengurai benang yang telah dipintal dengan kuat berurai-urai. Itu adalah gambaran orang yang beribadah. Jadi ketika kita ibadah puasa ini ya, dari awal, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, ini bagaikan kita sedang menenun ya, atau membuat kain, satu hari satu helai, satu hari satu helai ya, sampai sebulan selesai sudah tenunan tersebut ya, jadilah sebuah kain gitu ya. Kemudian di akhirnya gitu ya, dia diurai semuanya. Itu adalah gambaran ibadah. Jangan sampai kita beribadah itu bagian kita sedang, atau gambaran lain, beribadah itu bagaikan orang sedang membangun ya, satu bata, satu bata, satu bata. Akan tetapi ketika kita sedang membangun ya, kita susun satu bata, ada orang datang mengambil bata ini, merusak satu bata ini ya, sehingga bangunan tersebut tidak jadi-jadi ya, tidak sempurna. Itu gambaran kita dalam beribadah. Kita beribadah itu sedang menyusun sebuah bangunan yang kokoh ya. Jangan sampai bangunan ini setiap kita sudah membangun dirusak dengan maksiat, maka bangunan ini tidak akan sempurna, tidak akan jadi-jadi ya. Jadi mulanya kita harus benar-benar menjaga puasa kita ini agar sempurna, agar pahalanya sempurna, harus kita jaga. Tidak hanya kita menahan haus dan lapar, tapi kita harus berusaha dengan keras pada bulan Ramadan ini menjaga seluruh anggota tubuh kita. Ya, kita tidak hanya berpuasa menahan haus dan lapar, ya, diusahakan juga kita punya HP ini, HP-nya suruh puasa juga, suruh ikut puasa begitu ya, agar puasa kita lebih sempurna. Ya bolehlah buka HP, tapi kita jadwalkan khusus di bulan Ramadan ini ya. Jam berapa kita harus membuka HP, jam berapa kita harus membaca Al-Quran. Sudah ada jadwalnya. Jangan sampai ya, sebagaimana dikatakan Jabir tadi, jangan sampai hari puasamu dengan hari tidak puasamu itu sama saja. Harus berbeda. Harus kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah mungkin ya, ini adalah kesempatan yang terakhir ya, kesempatan terakhir kita, atau puasa yang terakhir ya, sehingga itu pun kita harus yakin ini, karena kalau kita tidak yakin seperti itu, kita akan bermalas-malasan berpuasa. Kita yakinkan pada diri saya, ini kemungkinan, atau ini saya yakin puasa ini adalah puasa yang terakhir bagi saya, maka saya akan sempurnakan puasa saya dengan menghabiskan waktu-waktu kosong saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak salat malam dan ibadah lainnya. Jadi mari kita berjuang ya, menahan hawa nafsu kita, menahan haus dan lapar, menahan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mampu menahan haus lapar seluruh anggota tubuh kita ya, untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan akan kita dapatkan. Kalau kita berpuasa hanya menahan haus dan lapar, maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.